Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahu wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Kita bersyukur kepada Allah, kemarin ditemukan dengan Ramadannya. Kita bersyukur lagi dipertemukan dengan Syawalnya, dengan hari rayanya, dan alhamdulillah diberi kesehatan, diberi taufik dan hidayah, diberi nikmat begitu banyak. Dengan semuanya kita menjadi bisa melangkahkan kaki ke rumahnya, kita subuh berjamaah. Insyaallah kita i'tikaf sejenak, meneruskan mendengarkan firman-firman-Nya, bukan cuma sekedar berharap dicatat sebagai usaha untuk menambah kedekatan diri kita kepadanya, akan tapi lebih dari itu mudah-mudahan dan yakin ini menjadi alasan bagi Allah untuk Dia menambahkan lagi nikmatnya kepada kita, karena silaturahim rutin mendengarkan firman-firman-Nya seperti ini bisa jadi merupakan ungkapan rasa syukur kita atas nikmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, catatan ingatan masih berada di dalam surat An-Nazi'at ya. Ayatnya coba ya udah dari awal aja, belum begitu jauh kok. Iya, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Artinya demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang tak beriman, orang-orang kafir. Gharqa artinya tenggelam. Kalau tenggelam, bayangkan di laut, di danau, itu sampai ke dalamnya, sampai ke dasarnya. Kayak begitu gambaran malaikat pencabut nyawa orang-orang kafir. Kenapa sampai ke dalam segitu? Agar semua kena. Kok ada gambaran kata-kata semua kena? Karena ruh itu menyebar di seluruh tubuh kita, di permukaan kulit. Maka setiap ada tumbuh rambut di kepala, di situ ada ruh, ada kehidupan. Di kuku, di baliknya itu ada. Ketika dia mau mencabut, ditarik semua agar tidak ada yang ketinggalan. Gambarannya begitu. Kayak kita nyabut tetumbuhan, berharap jangan sampai ada bagian akarnya yang ketinggalan. Bukan memberikan informasi bahwa bisa jadi ada malaikat yang nyabut,
tapi gak bersih akarnya, bukan, tetapi menunjukkan betapa sakitnya luar biasa ketika ruh orang-orang yang tak beriman itu dicabut ruhnya. Udah kebayang? Udah kebayang apa belum? Belum ya? Mau? Maukah? Gitu. Iya. Bahkan ketika dicabut hendak selesai itu gak langsung dicabut. Diapain? Dilepas lagi, ditarik lagi, dilepas lagi. Kalau dalam tafsir mencabutnya ibarat orang yang mau memanah, nggak usah panah dah, katapel atau panah, ditarik sehabis-habisnya sampai tuntas, tapi tak dilepas. Kalau dilepas selesai, dilepas panahnya. Ini ditarik lagi, ditarik lagi. Allah ingin menggambarkan pada ayat ini betapa sakitnya. Gitu. Itulah informasi yang Allah sampaikan kepada kita. Bahkan informasinya itu bentuknya sumpah. Wan nazi'ati gharqa. Yang kedua, wan nasyitati nashta. Nasyitat artinya malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Nashta artinya lembut, dengan lemah lembut. Kita juga begitu bersikap terhadap orang yang kenal sekali, kita cintai sekali. Beda dong dengan orang yang kita tidak kenal. Lebih beda lagi dengan orang yang kita tidak suka. Sama apa beda? Beda. Kayak begitu hubungan kita dengan Allah dalam konteks mati, hubungan malaikat dengan kita. Allah menginformasikan ini lewat struktur kalimat sumpah. Ada informasi penting buat kita, benar adanya. Jangan ragu-ragu. Yang ngomong Allah dan bentuknya sumpah. Sumpah sebelumnya sudah pernah kita ulas sedikit. Terus Allah sumpah lagi, wasabihati sabha, demi malaikat yang berkeliaran di angkasa. Berkeliaran di angkasa digambarkan oleh Allah dalam ayat ini berenang. Allah menggambarkan yang bertebaran, berkeliaran di angkasa dengan berenang bukan cuma malaikat saja. Itu benda-benda langit, Al-Quran menyebutnya lagi pada berenang. Benar adanya bahwa dia punya malaikat-malaikat yang mengawasi peri kehidupan kita, besar atau kecil. Tuh, belum selesai. Fasabiqati sabqa. Malaikat sabqa sama dengan musabaqah, berlomba-lomba. Informasi pertama, berlomba-lomba ketika Allah bertitah menyuruh sesuatu. Kayak begitu semangat dan respon malaikat yang siap menunggu perintah. Apalagi hubungannya dengan mati. Gak ada malaikat disuruh mencabut nyawa pakai males-males. Gak ada. Tuh. Informasi kedua, as-sabiqati sabqa, berlomba.
berlomba antara malaikat pencabut nyawa dengan ruh manusia. Kalau ruh manusia yang kafir, malaikat diberi tugas mencabut nyawa, segera dibawa ke neraka. Berlomba mereka. Kalau yang dicabut nyawanya orang yang beriman, apalagi termasuk kekasih Allah, semua orang beriman kekasih Allah, dia berlomba segera membawa ruh itu ketemu Allah. Oke. Yang berikutnya menjelaskan tafsir, maksudnya berlomba bukan sesama dia, tetapi antara malaikat dengan ruh orang-orang soleh. Kalau ruh yang dicabut adalah ruh orang soleh, dan bangga malaikat itu menyambut, membawa untuk menghadap Allah, itu adalah bagian tugasnya. Karena si orang soleh ini melampaui kemuliaannya dari kemuliaan malaikat, lebih dulu si ruh ini sampai kepada Allah. Malaikat paling mulia. Pertanyaannya, mana lebih mulia di sisi Allah, malaikat dan manusia? Manusia mampu melampaui kemuliaan malaikat. Betapapun malaikat termulia, yaitu dicontohkan pada Isra Mi'raj. Tak mampu mengantarkan Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Aku tak sanggup, kata malaikat Jibril. Silahkan engkau sendiri saja. Ya atau tidak? Kenapa begitu? Karena darah daging Rasulullah adalah Al-Quran, yang bahasa Aisyahnya akhlaquhu Al-Quran. Apakah itu hanya Rasulullah saja? Tidak. Umatnya pun ketika memposisikan Al-Quran menjadi semua darah dagingnya dalam hidup ini, dia amat sangat dikawal, dihormati oleh malaikat, dan bisa jadi lebih mulia di sisi Allah ketimbang malaikat. Orang-orang yang kayak begitu ketika menghembuskan napas terakhir, tetap malaikat disuruh ambil ruhnya untuk segera dibawa. Ketika membawa itu, malaikat luar biasa senang, bangga. Tetapi rupanya dia jauh lebih cepat. Itulah yang dimaksud fassabiqati sabqa. Benar adanya, wahai manusia-manusia yang ingkar akan kebangkitanku, gitu maksudnya. Fal mudabbirati amro, aku punya malaikat yang mengatur segala urusan kamu di dunia. Jamaah subuh dimuliakan Allah. Kita dapat informasi malaikat yang ada pada diri kita cuma raqib dan atid, kanan kirinya. Tapi dalam ayat yang berbunyi walahu muaqibat dan seterusnya, yang potongannya jauh kita lebih hafal, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, menginformasikan malaikat setiap manusia itu ada 10, di depan, di belakang 2-2, di kiri kanan 2-2, di atas. Kita berangkat ke sini jangan dikira sendirian, dikawal. Jangan pakai CCTV membuktikannya, nggak akan mempan. Sebab itu adalah kacamata iman. Dari mana basicnya? Al-Quran. Al-Quran kalam Allah. Boleh diuji kalau nggak percaya sama Al-Quran sebagai kalam Allah, kurang lebih begitu.
Nah, Allah lagi bersumpah menyebut malaikat-malaikatnya agar yang mendengar ayat ini dulu, sekarang, dan akan datang menjadi tambah yakin luar biasa akan kebenaran ayat ini. Fal mudabbirati amra, Allah bersumpah ada malaikat yang mengatur. Bapak Ibu subuh ini ke masjid, ada intervensi malaikat apa tidak? Terasa apa enggak? Enggak terasa katanya. Siapa yang menggerakkan? Apa karena sehat? Banyak yang sehat, gagah, kuat, tapi giliran ke masjid enggak sampai-sampai. Itu hidayah. Hidayah yang bawa para malaikat, gitu kurang lebih. Oke, kita teruskan. Yauma tarjufur rajifah. Ini sebenarnya seingat saya. Kembali ke awal. Allah sumpah 1, 2, 3, 4, 5 dengan menyebut malaikat beserta fungsinya. Pertama, an-nazi'ati gharqa. Kedua, an-nasyitati nashta. Ketiga, as-sabihati sabha. Keempat, as-sabiqati sabqa. Kelima, fal mudabbirati amra. Baru dibantu oleh para mufassir. Informasinya tersembunyi, dimunculkan oleh mereka. Apa itu jawabnya? Latub asunna, pasti kalian akan dibangkitkan. Udah kebayang itu hubungan kebahasaan dulu. Mau ngasih sesuatu, ngasih tahu tentang sesuatu kepada si A. Kita tahu si A ini kalau hanya sekedar dikasih tahu begitu saja nggak percaya. Maka kita sebagai orang pertama yang memberitahu itu menjadi perlu penegasan. Di antara bentuk penegasan sumpah. Yang ngasih tahu Allah. Allah tak tahu betul lawan bicara kalau dikasih tahu ini dia langsung percaya, ragu atau ingkar. Dan kalau ingkar, sebatas apa keingkarannya Allah tahu betul. Keingkaran yang Allah tahu terhadap objek bicara yang mau dikasih tahu tentang kebangkitan itu nggak bisa dibayangkan, luar biasa. Kok bisa tahu? Buktinya Allah mau ngasih tahu bahwa pasti kalian nanti akan dibangkitkan, itu sumpah. 5 kali sumpah. Udah kebayang ya? Keingkaran mereka yang membuat Allah sampai sumpah 5 kali itu bukan cuma kata-kata tapi sikap. Semua sikap dalam kehidupan mereka bangsa Arab, dari mulai sejak sebelum dibangkitkan Nabi sampai diutus menyampaikan kebenaran itu, sikapnya luar biasa. Dimaknai ingkar akan kebangkitan, bohong, sikap bohong. Ingkar sama kebangkitan apa tidak? Ngomongnya sih enggak. Sholatnya biasa, pakai picinya juga aktif, umpama. Tapi sikapnya, itu dia yang dilihat oleh Allah, sikap. Oleh karena itu ada ungkapan bahasa Arab, lisanul hal absoh min lisanil makal. Sikap itu jauh lebih fasih ketimbang kata-kata. Ketika kedurhakaan, kemaksiatan, bahkan kedustaan tadi ya, ketidakadilan, kezoliman, kesewenang-wenangan itu bagian dari kehidupan mereka setiap hari,
Itu dia bahasanya, aku tak iman dengan hari akhir, dengan hari kebangkitan. Hari kebangkitan identik dengan balasan. Maka ketika mereka berlaku maksiat, durhaka, dan yang sejenisnya, dia berkata, gak ada balasan. Hidup itu cuma di dunia saja. Padahal Allah tahu betul itu balasan dahsyat. Saat yang sama Allah sayang, maka dikasih tahu agar sadar gitu, bro. Baru cerita ayat berikutnya, kayak apa dahsyatnya nanti. Kebangkitan tak berdiri sendiri, diawali kiamat. Maka Allah cerita kiamat. Yauma tarjufur rajifah, tuh gambaran kiamat. Tarjufu artinya bergerak. Tarjufu artinya goncang. Tarjufu artinya gempa. Gempanya bukan parsial, total, dahsyat. Maka mufasir bilang, ini dia sangkakala pertama. Goncang yang luar biasa dahsyat, bukan cuma bumi tetapi seluruh benda langit, membuat semua yang hidup mati. Itu dia trompet pertama, yauma tarjufur rajifah. Kita bukan orang Arab, tak begitu paham kedalaman bahasa, utamanya bahasa Al-Quran. Jangan bayangkan kayak kita, model mereka saat ayat ini diturunkan. Tahu betul. Diharapkan mereka menjadi sadar. Yauma tarjufur rajifah, tidak selesai. Mati semua, maka Allah informasikan lagi, tatba'u harradifah. Lalu diiringi dengan goncangan berikutnya. Kata mufasir, tatba'u harradifah adalah trompet kedua, di mana seluruh yang tadi mati dihidupkan lagi. Itu proses kebangkitan. Masih pada nggak percaya apa? Kurang lebih kayak begitu. Pertama diawali informasinya oleh Allah pakai sumpah. Yang kedua diberikan gambaran lewat bahasa mereka paham betul, dan bahasa memberikan informasi dan maknanya bisa divisualisasikan oleh siapapun termasuk kita. Bahasa bagian dari karunia Allah yang secara sengaja diberikan kepada manusia agar paham petunjuknya. Karena petunjuknya bentuk bahasa, yaitu Al-Quran. Maka terbayang bagi mereka, yauma tarjufur rajifah tatba'u harradifah. Diiringi nanti dengan trompet kedua. Baru kemudian mufasir memberikan tambahan informasi sesuai dengan hadis. Antara trompet pertama, trompet kedua, ini 40 tahun. Nggak usah dipikirin 40 tahun yang mana, yang di dunia atau 40 tahun di akhirat. Oke, nggak penting. Yang penting informasinya lama sekali. Maka di situ sudah mengalami balasan. Bagi mereka-mereka yang soleh, lama atau sebentar nggak ada masalah, karena begitu senangnya, bahagia. Tapi bagi mereka-mereka yang mengingkari itu dan tidak iman kepada Allah, jangankan 40 tahun, 1 hari saja udah luar biasa. Apalagi kalau terus dikembangkan, dihubungkan, bisa jadi 40 tahun dimaksud adalah 40 tahun akhirat. Bandingannya hari di dunia dengan hari di akhirat, sana 1 hari, bahkan ada yang menyebutkan 1 jam, dunia itu
50.000 tahun. Ini umur udah berapa pada? Tuh. Udah lama ya. Padahal dibanding akhirat nggak seberapa. Itu dia antara terjufur rajifah sama tatba'uhar radifah. Kayak apa kondisi psikologis orang pada saat itu? Utamanya mereka-mereka yang ingkar kepada kebangkitan. Apa basic ingkar? Karena tak iman kepada Allah, tak percaya akan informasi Allah. Bahasa gampangnya orang kafir. Sekarang nyebut orang kafir nggak boleh kenceng-kenceng, ya. Itu non muslim. Iya. Allah gambarkan qulubu yauma idzi wajifah. Hati manusia ini hati. Gembira, suka, duka itu adanya di hati. Bukan di mata, bukan di telinga. Tetapi kemudian menjadi tercermin, yang hatinya gembira, wajahnya ceria. Ya dah? Di sini qulubu yauma idzi wajifah. Qulub hati. Boleh juga pikiran. Sebab memang dalam konteks fikih Allah ketika menyebut qulub itu artinya pikiran. Jangan bayang ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kami sediakan jahanam buat jin dan manusia yang bagaimana lahum qulub la yafqahuna biha, punya hati tapi enggak mau paham. Maka diartikan punya pikiran, enggak mau paham. Udah dikasih masukan enggak paham-paham. Masuk kanan, keluar kiri, bagus. Mental lagi ke kanan. Gitu orang. Qulub. Ayat lain menyebut qulub fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Maksudnya di pikiran. Mereka sehat, telinga, mata, semuanya, badannya, fisiknya sehat. Itu orang munafik. Tapi yang sakit apa kata Allah? Pikiran. Pikirannya. Maka Allah menyebut pikiran dengan qulub. Di sini qulubu yauma idzi wajifah. Wajifah artinya khaifah. Artinya mudtaribah. Artinya qaliqah. Qaliqah gelisah. Mudtaribah kacau. Kacau secara fisik. Kalau kita habis lewat jalan tol, terus habis jalan tolnya rusak luar biasa itu jalan, itu gambaran fisik mudtaribah. Nah kemudian yang non fisik, ada salah seorang yang anaknya hilang di Jerman. Itu anaknya apa? Siapa? Tuh di Swiss ya, bukan di Jerman ya. Iya, padahal dia belajarnya di Jerman gitu. Anak Ridwan Kamil. Si bapak lagi di Inggris, langsung terbang kan. Lagi di. Boleh bayangkan gelisah apa tidak? Luar biasa. Kita bisa membayangkan andai kata itu terjadi pada kita, gelisah. Itu namanya mudtaribah, itu namanya qaliqah, itu namanya wajifah, itu namanya khaifah. Tapi frekuensi kualitasnya nggak seberapa dibanding nanti rasa takut saat bumi digoncang, saat hari kiamat. Boleh bayangkan, emang disuruh membayangkan. Kita diberi potensi dan pasti bisa. Allah lagi cerita sama kita. Nanti kondisi pikiran kita pada terjadi hari kiamat. Maka Allah berfirman, qulubu yauma idzi wajifah. Kayak gitu gelisah. Saking gelisahnya, maka ayat lain menyebutkan
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, yaitu hari kegoncangan, kegelisahan hati, sampai-sampai si A kakak beradik sama si B nggak kenal, si ibu sama anaknya nggak kenal, anak sama ibunya nggak kenal, suami sama istri nggak kenal, lari. Bayangkan lari itu, lari itu sama lain. Boleh digambarkan secara fisik, dan manusia pada saat itu yang mati saja dihidupkan, kondisinya kayak begitu, saling lari secara fisik. Boleh bayangkan pertama. Yang kedua, secara non fisik juga harus dipahami. Apa kata Al-Quran ketika menggambarkan suasana hati pada hari kiamat? A lari dari si B, B lari dari si A, suami lari dari istri, istri lari dari. Kenapa? Yauma idzin sya'nu yughni, karena masing-masing punya urusan yang tak mungkin dia mengurusi orang selainnya. Ketika si A mendatangi si B datang, si B pergi. Kenapa? Karena takut, khawatir si A datang kepada si B itu ada sesuatu yang dia minta, dan sesuatu yang dia minta itu dia lagi butuh, akan menghadap Allah, nggak mungkin dikasih. Demikian antara suami dan istri. Gambaran wajifah yang lain hubungannya dengan ayat ini. Qulubu yauma idzi wajifah. Saking gelisah maka hati khusyuk, pandangan khusyuk. Absaruha khosyi'ah. Baru kata khusyuk. Sholat tadi pada khusyuk apa enggak? No, enggak ada yang jawab. Berarti khusyuk semua. Khusyuk semua. Kita lapar semua, udah 3 hari belum makan. Terus diundang prasmanan. Khusyuk banget. Khusyuk. Enggak lupa yang lain. Lupa yang lain, enggak ingat. Khusyuk. Ada yang sambil ngomong apa? Enggak. Ada rampok 12 orang ketangkep, udah dipakein baju tahanan, tangan diborgol, digiring ke penjara. Kak, khusyuk apa enggak? Khusyuk. Silahkan masing-masing hubungkan dengan khusyuk dalam konteks sholat. Gak ada yang dia ingat, ya. Dan itu adalah ketinggian yang memang dibayangkan dalam hadis Nabi hampir sulit diperoleh. Oleh karena itu, bagi kita maksudnya, kata Nabi, jangan menilai kekhusyuan seseorang. Itu wilayah Allah. Oh, si Anu gak khusyuk tadi itu. Sholatnya kegaruk mulu umpamanya. Gak bisa. Nggak bisa. Sebab memang dalam faktanya terkait dengan khusyuk selalu dikemukakan. Nabi ketika sujud cucunya naik ke pundaknya, tuh. Maka terbagi nggak pikiran? Terbagi. Oleh karena itu jangan coba-coba mengatakan oh Nabi nggak khusyuk. Oke? Khusyuk adalah menjadi maknanya kalau dalam konteks sholat yang bertanggung jawab. Tanggung jawab, dia posisi dalam sholat. Betapapun umpamanya ada gangguan, tetap dia jaga itu sholat. Itu khusyuk, gitu kurang lebih. Yang bertanggung jawab. Oke, kembali. Absaruha khosyi'ah, bayangin. Ada hubungannya dengan tadi si A lari dari si B, khusyuk luar biasa sampai adeknya, abangnya, istrinya, suaminya manggil nggak kedengeran.
Lagi baca WA khusyuk apa enggak? Tuh khusyuk. Ibunya lagi masak, suaminya baca WA, dipanggil kagak kedengeran. Akhirnya udah samperin sambil bawa samsi, tahu samsi? Centong. Kagak denger, tuh saking khusyuknya. Nih, ngalamin. Tuh khusyuk. Nah, oleh karena itu Allah menggambarkan nanti ketika hari kiamat dibangkitkan tuh absaruha khasyi'ah. Kita ini lagi taklim gini kumpul halakah enggak khusyuk. Ya tidak. Tuh satu sama lain saling terpaut pikirannya. Lalu nanti enggak begitu lagi. Oke. Kita teruskan. Yaquluna. Allah kasih informasi lagi. Di dalam kekhusyuan yang luar biasa, mereka berkata bukan diucapkan, tapi dalam hati. Allah tahu apa tidak? Tahu. Allah dengar apa tidak? Dengar. Bilang apa mereka dalam kondisi seperti itu? Gak mungkin diucapkan secara lisan, gak mungkin. Tuh pada ngomong hatinya, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita ini mardud, akan dikembalikan lagi fil hafirah, ke permukaan bumi. Terbayang kehidupan saat di dunia. Ini bukan dunia nih. Apa nanti kita dikembalikan hidup kembali ke dunia? Hafirah artinya dunia, sebenarnya sih bukan dunia. Hafirah artinya penggalian. Kalau kita lagi gali sumur, gali makam kan di bumi. Itu tinggi sekali bahasanya. Dan ketika penggalian diartikan bumi, orang gali di mana kalau bukan di bumi? Ada gali laut? Nggak ada. Bumi. Fil hafirah. Apakah kita nanti akan dikembalikan hidup di bumi lagi? Oke. Idza kunna idzaman nakhirah. Padahal kita kan ini udah tulang belulang. Paham itu? Gak bisa pakai akal, nggak bisa. Udah tulang belulang bisa ngomong. Yang ngomong emang tulang. Tulang mau disop. Nggak ngomong dia. Qalu, andai kata benar dia ngomong sendiri, tilka idzan karratun khasirah. Kalau benar dikembalikan lagi hidup ke dunia dalam kondisi kayak begini, itu adalah pengembalian yang sangat merugikan, sangat menyesalkan, sangat tidak enak. Tuh khasirah. Khasirah rugi. Rugi kan konotasinya bisnis, dagang. Karena hidup ini ibarat dagang. Di dunia ini belanja, bawa bekal untuk di akhirat. Ini kita perantau semua, pada cari kerja belanja. Kemarin lebaran pulang kampung enggak? Ya, yang punya kampung. Tuh. Fa innama hiya zajratu wahidah. Di tengah hati mereka begitu khusyuk, digambarkan apa yang terdetik dalam pikiran dan mereka ucapkan dalam hati itu. Allah menambahkan informasi. Bagiku itu kecil, cuma satu tiupan. Fa innama hiya zajratu wahidah. Satu gertakan, satu tiupan. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, enggak usah Allah satu tiupan. Kita diberi potensi oleh Allah, segala potensi yang luar biasa itu adanya di sini. Ya atau tidak? Dengan ini ditunjuk mobil, berhenti apa enggak? Berhenti apa enggak? Oh, apalagi telunjuknya polisi.
Ini ada polisi. Pak, berhenti. Kalau nunjuknya ke sini ke pinggir, itu luar biasa. Itu kita. Lewat ilmu pengetahuan, teknologi, maka hanya dengan di atas telunjuk itu benua bisa hancur. Ya apa tidak? Katanya si Putin udah bawa-bawa koper aja. Koper yang mengendalikan dunia. Kapan dia pencet, hancur itu. Eropa kah, Amerika kah, apalagi Ukraina, gitu kurang lebih. Semua. Ya apa tidak? Tuh. Apalagi Allah. Kita ini nggak seberapa. Maka di sini kembali luar biasa Allah menginformasikan yang tak bisa ditangkap oleh akal masuk kategori gaib dan bisa dicerna oleh iman. Qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajrah wahidah. Satu hentakan. Fa idzahum bisahirah. Satu gertakan mereka dibangkitkan lalu berada di permukaan bumi lagi. Udah kebayang, dikubur, alamnya namanya alam barzah. Barzah artinya sekat. Alam antara dunia dan akhirat. Ini tengah-tengah barzah. Kalau yang viral keterangan Pak Quraisy Shihab, itu ruh yang sudah berada di alam barzah, dia ngelihat di dunia. Si bapak ngelihat anaknya, si engkong ngelihat cucunya, si suami ngelihat istrinya, semua. Dan memang ayatnya begitu. Kenapa kata Pak Quraisy Shihab itu? Pandangan orang-orang yang sudah berada di alam barzah itu tajam. Udah kebayang tajam. Dan pandangan dimaksud bukan mata kepala dalam artian harfiah. Kalau yang dimaksud bukan pandangan mata dalam artian harfiah, mata kepala, mata hati. Mata hati begitu tajam, nggak usah nanti di alam barzah. Di dunia juga tajam. Kita sholat merem. Kelihatan nggak Ka'bah? Kelihatan. Tajam. Ya. Ada orang mandi di kamar mandi, merem. Kelihatan apa enggak? Itu kan nggak pada ngaku. Kelihatan apa enggak? Pak Zul, tuh merem. Apalagi Allah yang kasih tahu kelihatan. Oleh karena itu mereka, kata Pak Quraisy itu, mereka senang karena melihat sikap perilaku anak-anak saudaranya menyenangkan. Terus berikan kesenangan kepadanya. Itu kurang lebih. Oke? Fa innama hiya zadatu wa fa idzahum bisahirah. Sahirah sebenarnya artinya begadang. Begadang nggak bisa tidur. Nah, kenapa ini begadang dan begadang lawannya tidur? Itu dua hal yang kontradiktif. Tidur itu nikmat. Sementara kalau sahirah nggak bisa tidur, nikmat atau siksa? Tuh. Oleh karena itu seolah Allah berkata, apa kalian masih nggak percaya juga dengan hari kebangkitan? Gitu. Identik dengan balasan, belum sampai ke akhirat saja udah digambarkan kayak begini gitu kurang lebih. Itu yang dimaksud faidahum bisahirah. Hanya dengan satu gerentakan, hanya dengan satu tiupan mereka tiba-tiba sudah hidup kembali di permukaan bumi dalam keadaan gelisah, tak bisa tidur. Sahirah dipakai. Iya. Akhirnya objek dakwah Nabi ketika disampaikan ayat kayak begitu masih saja tidak percaya akan kebangkitan.
Allah berikutnya bukan cerita tentang objek dakwah yang ingkar terhadap kebangkitan, tetapi cerita tentang psikologis Nabi yang dakwahnya dalam tanda petik nggak berhasil. Gelisah apa enggak? Gelisah. Maka berikutnya Allah menghibur Nabi Muhammad, seolah berkata, ya Muhammad, nggak usah gelisah. Kamu sudah menjalankan tugas dengan baik. Kamu akan mendapatkan ganjaran dariku, dan mereka juga akan dapat. Nggak usah gelisah. Yang mengalami kayak begitu bukan cuma kamu saja. Para nabi sebelumnya juga persis kayak begitu. Maka ayat berikutnya disebut sebagai hiburan. Apa itu? Hal ataka hadis Musa. Tuh, Allah cerita tentang Musa. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, ya. Ini kayaknya pada kesemutan, ya, bersambung. Demikian Pak DKM, barangkali ada yang mau nambahkan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas sampaiannya. Dan ada yang ingin bertanya, silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu dasarnya sebuah peringatan, ya, yang disampaikan dalam Al-Quran, tapi pengalaman dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin di antara keluarga masih ada yang tadi tidak takut, gitu. Tidak takut. Nah, bagaimana kiat-kiatnya supaya dalam SD Rasulullah juga ada gelisah kan? Mungkin ya maksud saya juga ada gelisah. Nah, bagaimana mengajak keluarga kita supaya takut gitu, mungkin bisa ya, supaya takut sehingga bisa masuk ke jalan Allah SWT. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita cuma usaha, bukan hasil. Hasilnya Allah, itu satu. Yang kedua, nanam kelapa nggak langsung berbuah. Kalau kita nanam kelapa, bisa jadi dalam usia segini hasilnya bukan untuk kita karena tidak pada saat kita nanam. Nanti 10-20 tahun yang akan datang panen. Kurang lebih kita menanam kebaikan berupa nasihat kepada si anak kayak begitu. Bisa jadi mereka akan ingat itu nasihat kita. Yakin, optimis, ya atau tidak? Gak usah bercermin kepada si A, kepada si B, kepada si C. Bercermin kepada diri kita. Berapa banyak nasihat orang tua kita dulu saat kita kecil kita kagak dengerin. Sekarang baru kedengeran. Ya betul tidak? Tuh kan udah ngaku. Ada. Kayak gitu. Jadi terus usaha, tugas kita usaha. Nak, ayo nak sholat. Nak, ayo nak bareng. Nak, ayo nak kita ngaji. Apalagi sih usahanya diintensifkan lebih dari itu umpamanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Oh, Pak Zul dulu. Ini saya mau tanya yang di ayat pertama dan kedua kan mengenai malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan Iya. menjelaskan bahwasanya orang itu ditarik dengan keras, lalu orang beriman kasih Allah itu diberikan dengan lembut. Saya pernah mendengar ceramah
Iya. Oh, bagus. Iya. Gimana itu? Kan kalau misalnya yang kayak kasih Allah lah. Iya. Itu kan Benar. klop lah gitu. Aturan tanyanya sama penceramah itu, jangan sama saya. Terlambat. Iya. Bagus sekali. Ya. Gimana kita bisa menerima ini sementara faktanya itu Rasulnya betul, idenya betul, cuma salah kita mensikapi, memahami. Paham itu? Rasulullah ingin mengatakan, ini aku aja kayak begini, kamu jangan. Kalau aku aja kayak begini, nanti kamu lebih kayak begitu. Ingin mengajarkan. Apalagi kalau ada informasi itu, Rasulullah udah pasti masuk surga kalau sholat tahajud sampai bengkak, ya kan? Jangan salah memahami. Apa maknanya? Mendorong. Tuh aku saja. Sebab itu jauh lebih bagus ketimbang dia tahu bahwa dia pasti masuk surga, lalu dia pesankan kepada umat, nggak usah doain aku mau udah pasti. Mana lebih bagus? Tuh coba, gitu, itu ngeri sekali. Nanti orang berpendapat kayak mikir gitu, bingung sendiri. Kayak model ini lagi bingung. Belum lagi banyak hadis-hadis ayat Al-Quran yang saya lihat salah paham. Paham itu? Gimana ya? Harus dibuka majelis lain ini. Pelajarannya pelajaran balaghah namanya. Itu boleh saya beri contoh. La'allakum tattaqun. Itu kalau terjemahan, mudah-mudahan kalian menjadi orang bertakwa habis puasa. Gak bisa jadi orang bertakwa mudah-mudahan. Emang takwa jadi ya cuma-cuma dikasih karena kemarin habis Ramadan. Nih kita Ramadan semua, udah jadi orang bertakwa belum? Agak jadi. Oleh karena itu memahaminya dibalik agar kalian itu ada perintah, sungguh-sungguhlah bertakwa. Sungguh-sungguh. Ketika la'allakum ta'qilun, sungguh-sungguhlah mikir. Bukan berarti mudah-mudahan kita termasuk orang yang mikir. Lah, gimana jadi? Ayat lengkapnya begini, ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Al-Quran memang bahasa Arab. Kalau berhenti sampai itu udah. Tapi ditutup la'allakum ta'qilun. Apa maknanya? Pikirin dong. Masa Al-Quran bahasa Arab? Bahasa Arab bahasa orang Arab. Bahasa orang Arab tidak mutlak. Bahasa Arab tidak mukjizat. Bahasa orang Arab berubah-ubah. Itu maksudnya la'allah pikirin. Oleh karena itu ini bahasa apa? Bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran mukjizat. Bahasa orang Arab mukjizat nggak? Nggak mukjizat. Bahasa Arab ini Al-Quran mutlak benarnya. Bahasa, itu kan nggak banyak tahu. Pokoknya berhentinya Al-Quran kami turunkan nanzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Nggak gitu. La'allakum ta'qilun. Gitu dalam kajian akademik simpulannya bahasa Al-Quran beda dengan bahasa Arab yang sama hurufnya. Huruf-hurufnya sama. Iya, ini mukjizat. Buktinya orang Arab ditantang kagak bisa bikin. Kalau ini bahasa dia bisa dong. Gitu kurang. Iya, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi yang lain? Pak Zul tadi ya? Pak Zul mau nanya, mau jawab. Mau nanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz, kalau tadi diterjemahkan ayat surat Al-Dhaniyah ini, Nazi'at ya. ini
kan gambaran bagaimana peristiwa di alam akhirat. Terus di ayat ke-10 itu ya kalau bicara masalah alam akhirat itu tentunya orang-orang yang beriman yang bisa meyakini akan adanya peristiwa ini. Dan itu ada dalam umat Islam hukum iman percaya terhadap hari akhir. Nah, untuk mereka yang tadi di ayat ke-10 ini orang-orang kafir yang nggak percaya akan adanya akhirat ini itu akan apa ya, merasa heran gitu. Mereka benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan semula. Jadi sehingga ada kesan buat orang-orang yang tidak percaya akan ada kesan ya itu kalian itu umat manusia itu seperti orang-orang apa ya, nggak pernah ke sana kok percaya gitu loh. Kalian udah pernah ke sana gitu. Ada seperti itu. Jadi seperti kesan mengejek terhadap kita. Nah, ini bagaimana kita bersikapnya? Kasih bagus. Bahasanya bahasa Arab. Pertama turun kepada orang Arab. Gak ada kata yang gak dipaham. Gak ada hubungannya dengan diterima atau ditolak. Terkait dengan la ilaha illallah, mereka paham betul, lebih paham mereka ketimbang kita. Bedanya mereka paham maka mereka tolak. Kalau kita tidak paham maka kita terima. Bagusan mana? Hah? Mereka paham. Tuh. Iya, paham tapi terima. Maka kemudian kita lagi memproses. Udah terima terus diproses paham. Jadi yang tak bisa terbantahkan ini bahasa mereka, mereka paham betul. Paham betul. Ketika diceritakan dengan bahasa mereka tentang kiamat, tentang akhirat, tentang alam barzah. Tidak terimanya betapapun paham karena masih didominasi oleh keyakinan nenek moyang. Keyakinan nenek moyang. Sehingga bantahan mereka nggak ada tuh dari nenek moyang cerita nanti dihidupin lagi habis mati. Nggak gitu. Nggak usah ke sana nih. Dalam budaya tradisi kita, ibu-ibu tahu betul nggak ada hubungannya antara kehamilan dengan gunting lah, dengan serai lah, jahe lah, ya dah. Apalagi kalau ada geluduk pada masuk ke kolong tempat tidur umpamanya, itu nggak ada hubungannya. Paham nggak apa maksudnya? Kagak paham, tapi dilakukan juga. Nah, kayak begitu, ada keyakinan lain. Bahkan kalau secara historis Indonesia datang ke Islam, Islam datang ke Indonesia. Indonesia bukan gelas kosong. Di bawahnya udah ada Hindu, di atasnya lagi ada Buddha. Masuk Islam tuh satu gelas. Oleh karena itu warna-warni Islamnya. Dia berla ilaha illallah, tapi juga kalau keluar malam nggak ketinggalan keris. Ya tidak. Tuh. Maka kemudian kalau itu dalam tanda petik sesat, Nabi udah jauh hari itu memprediksi, aku tinggalkan Al-Quran sama sunnah supaya nggak sesat. Apa maknanya? Suruh perintah ini kalau mau nggak sesat gitu kurang lebih. Termasuk kita ini lagi menepis kesesatan gitu kurang. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya, jangan lama-lama. Hah? Ini silakan ini.
Termasuk orang kafir juga tetap kaya. Iya. Iya. Tapi sudah mereka ya kalimat Allah menjelaskan Allah gimana? Jadi kalau begitu gambarannya tentang hari akhir belum jadi darah jadi daging. Kita yakin nggak nanti ada balasan? Al-Quran menggambarkan memberi karena berharap balasan itu mendustakan balasan Allah. Seolah Allah berkata, kan aku udah siapin balasan, kenapa pakai minta sama dia? Itu yang ditegur, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tuh. Karena memang ada latar belakang turun ayat itu. Memberi, menjamu karena supaya nanti dia jamu lagi. Allah tegur, bersedekah juga. Demikian antara yang ada dalam pikiran dan sikap. Nah, kalau belum sampai ke situ memang dilatih. Banyak hadis, tangan kanan ngasih, tangan kiri kagak tahu karena emang buntung. Nah, itu kan harus dipahami, tidak harfiah. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan di. Insya Allah. Ini karena saya nanya gitu karena waktu dari jam kita pulang udah susah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi kita telah mengatakan betapa dahsyatnya hari akhir itu antara anak, istri, suami, tidak ada yang benar sama sekali. Ya saya ingat bagaimana umat-umat Islam, umat-umat yang beriman kepada Allah, apakah dia juga merasakan seperti itu dan tidak melakukan sama lain? Karena dia kan calon berzikir kepada Allah. Apakah perlakuannya seperti itu? Apa orang-orang kafir atau yang lain? Ya, bagus sekali pertanyaan. Jadi bulan depan harus datang lagi. Manusia dalam pandangan Al-Quran baik di dunia maupun di akhirat cuma dua, beriman, tidak beriman. Di akhirat juga begitu kelompoknya. Beriman disebut ahlus surga, kalau tak beriman ahli neraka. Ini memberikan informasi dua hal yang berbeda. Baru masuk fenomena kiamat. Ini gelisah luar biasa. Kalau ini gelisah juga sama. Dibedakan. Dan memang kayak begitu dari sebelum ayat-ayat yang sudah kita sama dengarkan. Kiamat guncang luar biasa. Iman itu ibarat perahu di tengah lautan, ombaknya segunung, maka perahunya lebih besar dari gunung yang ada. Oleh karena itu selama hidup di dunia ini, perbesar perahunya, perbesar. Nanti ombaknya luar biasa besar. Tapi bagi mereka jangankan sampan, jangankan perahu, dia nggak punya apa-apa. Nggak usah gede-gede ombaknya. Pokoknya ombaknya kayak di mana lagi banjir itu, Semarang ya udah. Tuh bawa motor, orang beriman mah nggak bawa motor, lagi apa kiamat gitu. Jadi demikian, kita harus yakin berbeda menurut pandangan Allah, dan kita harus ada dalam posisi itu. Gempa di Sulawesi, hilang kampung, baik yang beriman maupun tidak beriman mati juga. Jangan dikira sama matinya, sama cuma menurut kita. Apalagi kalau ada fenomena ditemukan itu emang dia solehah, masih rapi jilbabnya, umpamanya kayak gitu.
Jadi demikian, kita yakin berbeda. Maka kalau mereka pada ketemu sama keluarga, kita juga ketemu sama keluarga. Bahkan si anak nanti nyari-nyari bapak. Mana bapak saya kok nggak ada di sini? Padahal dia yang mendidik saya, maka dia minta malaikat. Ya Allah, nggak mungkin aku di surga kalau bukan karena bapakku. Itu juga harus dipahami. Jangan kemudian dipahami, udahlah, saya ada anak saya yang soleh. Umpamanya begitu kan jadi salah paham. Ya wallahu a'lam bishawab. Sudah siang, kita sudahi dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.